Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema tema 2, pembelajaran ketiga. Oke, pada hari ini kita perhatikan peta Indonesia berikut. Nah, di sini ada dua peta Indonesia ya, tapi apa bedanya kalau yang di atas yaitu peta umum. Kemudian yang di bawah juga disebut dengan peta khusus. Nah, lihat itu gambarnya. Nanti kita bahas apa sih peta umum dan peta khusus. Simak videonya sampai habis ya. Silakan anak soleh, kita lihat. Oke, perhatikan gambar peta Indonesia tersebut. Peta umum adalah peta yang menggambarkan suatu daerah secara umum. Contohnya seperti ibu kota, penampakan alam, atau penampakan buatan daerah tersebut. Nah, di sini terdapat secara peta umum seluruhnya yang ada di Indonesia. Contohnya ada yang secara umum. Ini adalah peta umum. Tentunya ada pada gambar tersebut. Oke, kita lihat apa bedanya dengan peta khusus. Kita lihat ya. Oke, selanjutnya ini adalah peta kepadatan penduduk Indonesia. Peta ini dikatakan dimaksud peta khusus adalah peta yang menggambarkan hal-hal khusus dari suatu daerah, misalnya peta kepadatan penduduk, peta persebaran suku, dan sebagainya. Nah, yang gambar pada di samping ini adalah gambar peta kepadatan penduduk. Ini dikatakan peta khusus. Itu ada warnanya berbeda-beda, ada warna hijau, kuning, orange, dan hijau muda. Itu dikatakan kepadatan penduduknya yang warna merah itu sudah tinggi, penduduknya yang sangat tinggi. Yang hijau itu termasuk penduduknya yang rendah, dan yang muda itu yang penduduknya yang sedang. Itu rata-rata kependudukan di Indonesia semakin banyak dan semakin rendah. Di mana kepulauan yang lain ini adalah pulau dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Jawa, itu terlihat warnanya berbeda-beda. Itulah macam-macam kepadatan pendudukan itu, pendudukan Indonesia semakin banyak. Oke, nah perhatikan ada gambar tersebut, peta suku bangsa. Peta suku bangsa ini termasuk peta apa? Peta umum atau peta khusus? Betul, ini dikatakan termasuk peta khusus. Ini dikatakan judulnya itu peta suku bangsa, karena di sana suku bangsa di Indonesia itu banyak suku, yang dari Sumatera, dari Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, sampai Pulau Papua. Kalau Sumatera itu kan ada suku Aceh, Batak, Minangkabau, Nias, nah itu dan sebagainya. Di Jawa juga. Nah, ini Indonesia merupakan bangsa atau negara yang besar yang memiliki beragam suku dan budaya. Di sana ada Pulau Jawa tadi, ada Betawi, Sunda. Nah, lihat, keragaman di Indonesia tidak membuat bangsa kita menjadi terpecah belah, tapi tetap bersatu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila. Kan kita sudah belajar nilai-nilai Pancasila tergantung pada sila yang keberapa. Oke, di sini ada contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila. Yang pertama, sekolah. Nah, sekolah ini ada contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, yaitu yang sekolah itu ada pilih-pilih teman.
Anak soleh tidak boleh pilih-pilih teman. Ada yang kaya dan maupun yang miskin. Kita bergaul sesama teman dengan baik, tidak memilih-milih teman. Kedua, mencontek, berkelahi, tidak mengikuti upacara, serta mengejek teman. Itu contoh sebagian dari contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila di sekolah. Kemudian yang di rumah, ini contohnya yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, tidak melaksanakan ibadah. Seperti kalau orang muslim itu sholat di masjid, itu melaksanakan ibadah. Kemudian tidak mau berbagi makanan kepada adik, membantah kepada orang tua, melaksanakan kehendak, bermalas-malasan, tidak membantu orang tua, dan berbohong. Itu contoh perilaku tidak mencerminkan nilai Pancasila di rumah. Nah, ini selanjutnya, ini contoh perilaku yang tidak mencerminkan nilai Pancasila, yaitu masyarakat. Di masyarakat, tetangga sakit tidak menjenguk, suka pamer, mencuri, melakukan kekerasan, dan sebagainya. Nah, ini adalah 3 contoh yang ada di sekolah, di rumah, dan masyarakat. Oke, selanjutnya, adapun faktor-faktor yang membuat negara Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat besar. Yang pertama, terdapat nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, wilayahnya yang sangat luas dan beragam kepulauan, letak geografis dan strategisnya, besarnya jumlah penduduk. Kemudian yang terakhir, beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. Oke, terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak soleh dan soleha. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 2, pembelajaran keempat. Sudah siapkan anak belajar ini? Oh, yuk kita mulai. Ya. Tahukah kalian kenampakan alam di Indonesia merupakan salah satu yang terlengkap di dunia? Nah, di sana ada laut, pantai, dataran tinggi, kemudian lembah, sungai, danau, bukit, pegunungan, dan sebagainya. Nah, di sana ada bentang alam di Indonesia sangat bervariasi. Nah, pulau-pulau atau wilayah-wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Yuk kita kenali Indonesia lebih dekat lagi. Oke, kita lihat. Nah, ini yang pertama itu ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera ini terdapat Gunung Leuser, kemudian Gunung Kerinci, kemudian Lembah Hangrai, terus Sungai Musi. Di sana ada Sungai Batanghari, di situ ada juga Sungai Asahan dan Pantai Tanjung Tinggi. Ini adalah berbagai sedikit di Pulau Sumatera. Ada banyak lagi gunung dan pantai dan sungai. Dan selanjutnya Pulau Jawa. Ini kita terdapat gunung apa aja? Ini sebagian aja. Kita termasuk Gunung Slamet, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Lembah Panggimayaman, kemudian Pantai Pangandaran, Sungai Bengawan Solo, dan Sungai Citarum. Ini adalah di Pulau Jawa. Nah, kemudian Pulau Kalimantan ini terdapat Gunung Bukit Raya, kemudian Bukit Kalam, kemudian Pantai Darmangan, kemudian Sungai Kapuas, kemudian hutan hujan tropis. Ini ada di Pulau Kalimantan. Ini sebagiannya aja terdapatnya. Kalau anak soleh mencari lagi di selanjutnya video. Kemudian Pulau Sulawesi ini ada Gunung Lemujeng, Gunung Lakon, Sungai Maliki,
ada Sungai Poso, ada Pantai Lestari, ada Lembah Rumana. Nah, Pulau Bali dan Pulau Nusa Tenggara ini terdapat apa aja? Di situ ada Gunung Agung, Gunung Blitar, Gunung Rinjani, ada 3 gunung. Kita contohi di Bali sama Nusa Tenggara ada Pantai Lombok, ada Pantai Nusa Pesida, ada Sungai Badung. Nah, ini ada sebagiannya aja Ustaz sebutin. Oke, selanjutnya Pulau Papua. Pulau Papua itu terdiri dari Pantai Raja Ampat, kemudian Lembah Bolam, kemudian Gunung Jayawijaya. Ini adalah gunung yang sangat berbeda dari gunung yang lain. Ini ada di atas gunung itu ada salju. Ini terdapat gunung di Jayawijaya. Kemudian Sungai Balem, Sungai Digul. Nah, sini ada berbagai pulau Papuanya, ini terdapat sebagiannya ada ini gunung dan sungai. Kemudian, nah, perhatikan gambar di samping ini adalah peta global. Kita yang Ustaz lingkarin yang warna merah itu adalah peta Indonesia. Itu adalah di global itu adalah peta Indonesia yang Ustaz lingkarin. Itu adalah Indonesia berada di wilayah beriklim tropis. Nah, ciri-ciri dalam tropis ini, satu, suhu rata-ratanya sekitar 27 derajat Celcius. Lama siang dan malam hampir sama, yaitu 12 jam. 12 siang, 12 malam. Nah, iklim di Indonesia secara umum terbagi menjadi 2, iklim laut dan iklim panas. Kalau iklim laut ini saja bari sedikit terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Sedangkan iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Nah, oke, kita selanjutnya Indonesia sangat kaya dengan flora dan fauna. Banyak faktor yang menyebabkan beragamnya flora dan fauna di Indonesia, seperti iklim. Iklim ini memiliki peranan penting bagi persebaran flora dan fauna di setiap daerah, terutama di Indonesia. Oke, selanjutnya persebaran flora dan di Indonesia ini ada 2, di Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, Indo-Malayan ini meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Bali. Nah, ini ada meliputi, lanjut lagi, Indonesia Australian. Ini meliputi kawasan Indonesia bagian timur, yaitu Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Nah, ini selanjutnya kelompok fauna di Indonesia. Ini ada 3 bagiannya. Fauna Indonesia bagian barat adalah tipe Asiatis. Kemudian tipe yang kedua, fauna Indonesia bagian tengah, tipe peralihan. Kemudian yang ketiga, fauna Indonesia bagian timur, yang disebut tipe Australis. Nah, kita lihat ya. Nah, ini udah Ustaz sebutkan tadi, dibagi-bagikan peta persebaran fauna di Indonesia itu berdasarkan yang garis fiber dan Wallace. Nah, kalian anak soleh boleh lihat di situ bagian Sumatera sampai Kalimantan itu ada gajah, orangutan, harimau, kemudian
banteng, macan, tutul, Jawa, ayam bekisah. Nah, kemudian ini Kalimantan itu lihat tuh ada garisnya itu kan, itu batasnya itu ada orang hutan, pesut, owa dan pekanan. Bekantan. Nah, kalau di Sulawesi lihat itu Nasola yang bagian tengah itu. Sulawesi itu ada Maleo, Kuskus, Anoa, kemudian Komodo, ya. Di Kepulauan Nusa Tenggara itu ada Bali itu, Komodo, Jalak Bali. Kemudian Maluku sampai Papua itu ada burung cendrawasih, nuri raja Ambon, ada burung nuri raja Ambon tuh lihat. Oke, kita lanjut iklim kenampakan alam serta kekayaan flora dan fauna yang dimiliki bangsa Indonesia. Harus dimanfaatkan secara bertanggung jawab. Kita harus mengembangkan sikap dan perilaku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila dalam memanfaatkan potensi kekayaan alam di Indonesia maupun pada saat melakukan interaksi dan sosialisasi dengan baik. Nah, ini lanjutnya nilai-nilai luhur Pancasila itu terdapat pada sila pertama yaitu berisi tentang hubungan masyarakat Indonesia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian sila kedua itu bermakna hubungan antar manusia merupakan hubungan sama derajatnya, tidak membeda-bedakan. Kemudian sila yang ketiga memiliki nilai kebangsaan dalam masyarakat Indonesia yang bersatu. Nah, kemudian sila yang keempat yaitu mendorong tercapainya tujuan perselisihan dengan menggunakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan. Kemudian sila yang kelima bermakna bahwa setiap warga negara bangsa Indonesia ini perlu berupaya mewujudkan keadilan sosial dalam masyarakat. Oke, terima kasih pada pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih, semoga Nasoleh membaca dan introspeksi pada soal-soal ini atau bahan-bahan mengajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.